Oke, selamat siang teman-teman. Baik, pada siang hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen kepada saya mengenai ujian akhir saya mata kuliah Interpersonal Skill. Oke, sebelumnya saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Thomas Brahi, NIM 19102163. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Setelah mempelajari 7 habits untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 habits ini, diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Berikan contoh dan jelas mengenai jawaban Anda tersebut. Oke, menurut pandangan saya, kemenangan pribadi yaitu di mana kita bisa mengendalikan diri kita masing-masing di berbagai situasi atau keadaan kita, dan kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap diri kita masing-masing, di mana ketika kita dilanda masalah atau memiliki masalah, kita bisa hadapi masalah tersebut dengan baik. Oke, sebagai contoh, misalnya saya sendiri adalah sebagai seorang mahasiswa, dan saya tahu tugas saya adalah belajar, belajar, dan belajar. Di sisi lain, saya juga memiliki hobi yaitu bermain. Oke, untuk memiliki kemenangan pribadi, di sini saya harus mengutamakan atau memprioritaskan hal yang paling utama, yaitu belajar, bukan bermain bola. Oke, yang berikut adalah kemenangan publik. Menurut saya, kemenangan publik di sini di mana 3 habit di dalamnya. Yang pertama yaitu berpikir win-win, yang kedua adalah berusaha untuk mengerti, kemudian baru mengerti. Yang ketiga adalah sinergi. Di mana menurut saya di sini kemenangan publik ini kita dapat menyatakan posisi kita di dalam masyarakat atau dalam publik, atau misalnya bagaimana cara kita menerima pendapat dari seorang, bekerja sama dan menghargai suatu perbedaan kita. Oke, yang berikut adalah soal nomor 2. 7 habits adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habits ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang Anda bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Oke, contoh yang pertama yaitu bersifat proaktif. Di sini kita dituntut untuk berpikir positif. Misalnya di sini saya ingin menjadi seorang pengusaha. Tentu saya tahu bagaimana saya untuk menjadi seorang pengusaha dengan belajar dengan sebaik mungkin dan berusaha dan berdoa supaya apa yang kita inginkan dapat tercapai. Oke, yang kedua adalah mulai dengan tujuan akhir. Contohnya hal-hal yang saya inginkan setelah lulus nanti, misalnya saya bekerja di salah satu perusahaan. Di sini saya hidup pribadi, dan hal yang saya inginkan ketika saya sukses nanti itu bikin kedua orang tua bangga dan bisa membahagiakan mereka dan melanjutkan pendidikan dari adik-adik saya. Berikutnya, dahulukan yang utama. Contohnya saya sebagai seorang mahasiswa, tentu saya tahu mana hal yang harus diprioritaskan atau hal yang paling utama dan mana yang tidak penting. Oke, yang berikut adalah berpikir menang-menang. Misalnya kita punya bisnis dengan teman. Bagaimana cara kita untuk bisnis tersebut saling menguntungkan kita? Oke, yang berikut berusaha. Yang berikut adalah mewujudkan sinergi.
Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika saya mendapatkan tugas dari kampus, misalnya tugas kelompok, misalnya tugas itu menyusun sebuah makalah. Tentu untuk tentu teman saya harus bekerja sama untuk mendiskusi tugas tersebut bisa uh, agar tugas tersebut bisa kita kerjakan dengan cepat dan kumpul tepat waktu. Oke, yang berikut asalah gergaji. Misalnya di sini saya berikan contoh ketika saya sulit memahami salah satu mata kuliah, di sini saya harus menata mental saya dengan baik dan berusaha memahami mata kuliah tersebut. Untuk kedepannya saya harus membiasakan diri saya untuk belajar untuk memahami materi tersebut. Oke, yang berikut adalah soal nomor 3. Menurut Anda, setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill yang berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Activity People, hal penting apa yang dapat Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Oke, hal penting yang saya dapatkan dari mata kuliah interpersonal skill ini yang berkaitan dengan habit, yaitu tentang bagaimana cara saya untuk memaksimalkan waktu dalam suatu kegiatan guna untuk menghasilkan yang baik. Oke, berikut nomor 4. Ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester ini. Oke, cara saya untuk merubah kebiasaan saya, pastinya saya dahulukan yang utama pada yang tidak penting. Oke, teman-teman, itu saja penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.